Siren hilang. Apa? Siren hilang, teriak Thomas dengan mata terbelalak. Dan para peserta rapat pemegang saham itu langsung menatap Thomas dengan tanda tanya. Siapa yang berani menghubunginya di jam genting seperti ini? Bagi Thomas, tak ada yang boleh bersuara saat rapat berlangsung. Jika ada ponsel yang berbunyi atau benda yang tak sengaja jatuh, sudah dipastikan lelaki itu akan naik pitam dan benda yang ada di dekatnya langsung melayang. Bagaimana sih kamu ini? Kerja begitu aja nggak becus. Kamu tahu kan, gaji kamu itu hampir sama seperti UMR karyawan. Sia-sia saya bayar kamu. Thomas bangkit dari tempat duduknya, berdiri bertolak pinggang, napasnya tersengal. Apa kamu tidak menjemput Siren di sekolah? Sentaknya. Dia juga kebingungan sendiri. Anak itu kecil sekali. Bagaimana kalau jadi korban penculikan anak? Pikiran Thomas sekarang tidak karuan. Mengapa soal Siren semuanya harus dia yang urus? Gerutunya dalam hati. Jemput pak, tapi supirnya telat datang. Non Sirennya udah nggak ada di sekolah. Gurunya bilang tadi udah ada yang jemput. Saya pikir itu bapak. Balas pengasuhnya dengan nada gemetar. Kalau sudah begini, bisa-bisa dia langsung dipecat oleh bosnya. Aduh, kemana sih otak kamu? Thomas mendengus kesal dan menutup telepon dengan kasar. Matanya liar menatap para peserta rapat yang menuntut penjelasan. Maaf, saya harus pergi. Ada urusan mendesak. Rapat akan kita lanjutkan lain kali, kata Thomas tanpa peduli dengan protes yang dilayangkan padanya. Yang terpenting saat ini adalah dia menemukan putrinya, bukan melanjutkan rapat dengan para pemegang saham yang membosankan dan monoton. Langkahnya makin cepat menuju mobil mewah hitam di area parkir VIP, dekat dengan teras gedung. Masuk dengan kasar ke dalam mobil, mengemudi seperti orang gila. Thomas memacu kendaraan roda 4-nya hingga sampai ke kawasan sekolah anaknya. Perlahan dia menelusuri jalanan di sekitar sekolah. Thomas sudah pernah kehilangan seseorang yang paling dicintainya di dunia ini, yaitu almarhum istrinya. Dan kini dia tak mau kehilangan untuk yang kedua kali. Tangan Thomas memukul kemudi setir sambil memperhatikan jalanan. Siapa tahu Siren masih ada di sekitar sana dan tersesat. Namun entah berapa kali dia mengitari jalan, tidak ada tanda-tanda Siren di sekitar jalan ini. Makin tak karuan perasaannya sekarang. Jangan lagi Tuhan mengaduk hati dan juga menghancurkan dunianya seperti 3 bulan lalu ketika ditinggal istri. Siren, Thomas langsung menepikan mobilnya begitu melihat sosok putrinya yang sedang duduk bersama seorang wanita di pinggir jalan. Itu papaku, ujar Siren ketika melihat Thomas keluar dari mobil. Anak usia 5 tahun itu langsung berlari menuju ke arahnya. Syukurlah, jadi tante tidak perlu mengantarkanmu lagi. Papa! Siren berteriak girang dan memeluk Thomas yang hampir mati jika saja dia tidak menemukan putri semata wayangnya. Kamu kemana saja sayang? Kamu membuat papa takut, kata Thomas menciumi wajah putrinya dengan haru. Tumben papa takut. Biasanya papa nggak pernah takut, sama pak polisi aja papa nggak takut. Di dunia ini yang bisa membuat papa takut adalah kehilangan kamu. Jadi jangan kabur lagi ya dari sekolah. Gak janji deh, habisnya bibi telat jemput sih. Siren bosen nunggu. Untung ada tante cantik, tunjuknya ke seseorang yang berdiri dengan senyuman tak jauh dari tempat Thomas berdiri. Thomas menarik napas dengan berat. Sejak kematian ibunya, gadis cilik itu memang susah diatur. Semakin manja dan melakukan apapun untuk menarik perhatian ayahnya, karena di rumahnya tak ada yang bisa mengendalikan Siren kecuali papanya sendiri. Laila, gumam Thomas begitu melihat Bella. Bella pak, nama saya Bella. Tadi saya melihat Siren hampir ditabrak mobil saat akan menyeberang. Iya pak,
Tante cantik yang nyelamatin Siren. Celoteh Siren dengan nada riang. Tadi juga Siren dibeliin es krim, enak deh. Kita ajakin tante cantik ke rumah ya, Pak. Rengek Siren. Terima kasih telah membantu anak saya dan maaf telah merepotkan Anda, ucap Thomas menurunkan Siren, lalu mengambil dompet dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini ambillah. Bella menatap Thomas kesal. Dia memang menyukai uang dan bekerja keras untuk itu, tapi pertolongannya tak bisa dibayar dengan uang. Tidak perlu. Saya tidak membantu untuk mendapatkan imbalan, jawab Bella ketus. Dia merasa tersinggung. Masih kurang, Thomas mengeluarkan kartu kredit dari dalam dompetnya. Ambil ini, pakai sesukamu. Itu kartu tidak terbatas, tidak perlu memasukkan PIN untuk memakainya. Bella mengepalkan tangannya. Napasnya kian berat. Kalau saja tidak ada Siren, dia ingin sekali melayangkan bogem mentah ke wajah lelaki itu. Dasar pria sombong yang menganggap bahwa semua orang butuh uang. Siren yang mengamati Bella langsung mengambil kartu itu dari tangan Thomas dan memberikannya pada Bella. Ya tante, ambil aja. Uang papa banyak sekali, nggak habis-habis kalau dipakai. Kalau tante ambil uang ini, nanti kita bisa main lagi. Bella melirik Thomas dengan sinis. Beginikah caranya mengajari anak kecil dan menanamkan pikiran bahwa orang yang mau berteman dengannya hanya karena uang? Siren sayang, Bella berjongkok dan mengelus rambut gadis itu. Dengar tante, tetap akan bermain dengan Siren meski tidak diberi uang, oke? Tapi teman-teman Siren mau main karena Siren beliin mereka jajanan. Sekali lagi Bella melirik Thomas dengan jengkel. Seolah-olah dia berkata, inikah didikanmu? Kamu terlalu sibuk mencari uang hingga tak pernah mendidik anakmu sendiri. Benar-benar ayah yang tak bertanggung jawab. Berarti temanmu itu bukan teman yang baik. Siren jangan lagi berteman dengan mereka, oke? Siren janji gak akan main lagi sama mereka. Sekarang Siren kasih kartunya ke papa dan pulang. Siren punya PR kan? Oke, tapi janji kita akan main lagi ya. Tante harus tungguin Siren di depan pintu gerbang. Janji, balas Bella berbohong agar anak itu cepat pulang. Kalau tidak, pekerjaan rumah akan terbengkalai. Bella hanya melambai ketika Siren naik ke mobil, duduk di jok sebelah papanya. Thomas tidak ingin melihat Bella terlalu jelas, tetapi ketika mereka sama-sama berpisah, Thomas begitu jelas melihat Bella. Namun Thomas tak acuh. Dia menstarter mobil dan melaju tanpa membalas lambaian tangan Bella, atau sekedar membunyikan klakson ketika mobilnya berlalu. Papa tahu di mana tante cantik tinggal? Tanya Siren saat mereka sudah berada di dalam mobil. Enggak, memangnya Siren tahu? Tahu dong, di Kayangan. Bidadari kan tinggal di Kayangan. Thomas sampai tersedak mendengarnya. Bella memang cantik, meski penampilannya sederhana. Yang lebih penting lagi, wajah itu mengingatkannya pada seseorang. Kalau tante cantik jadi mamanya Siren gimana?